Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alarm yang dipasang di unit motor saya di motor Supra X125. Ya, langsung saja. Di sini motor dalam keadaan off dengan kunci menggantung. Kita pergunakan kuncinya. Ya, fungsi kunci bekerja dengan normal. Kita starter. Baik, sudah saya tunjukkan dengan fungsi kunci. Sekarang saya akan memperkenalkan fungsi alarmnya yang saya tanam di motor saya sendiri. Sedikit saya terangkan syarat dan penggunaannya dengan cara kerjanya juga saya terangkan sedikit di sini. Nah, di sini ada indikator yang berwarna hijau, di mana indikator ini sebagai fungsi alat sedang aktif. Dan yang kedua, di sini indikator yang fungsinya sebagai penekanan keypad. Bila ditekan dia akan berkedip. Jadi saat keypad ditekan dia mengindikasikannya dengan kedipan sesuai dengan tekanan. Baik, lalu syaratnya harus punya handphone. Karena yang saya presentasikan di sini alatnya harus dengan handphone dan disediakan dari alat sendiri ada jacknya. Dimana alat ini saya sudah pasang kurang lebih 3 bulan di motor. Lumayan kuat dan awet, responnya pun sangat cepat. Tahan banting juga. Saya sudah coba. Seperti itu kurang lebih. Dan saya akan memperkenalkan cara kerja alarm. Ya, seperti ini. Jacknya dipasang pada handphone. Cara penekanan keypad akan memberitahukan yang dengan mengindikasikan penekanan pada LED. Jadi seperti ini. Ketika ditekan, LED akan berkedip. Seperti itu. Nah, gimana fungsi alarmnya? Saya akan terangkan. Jadi, alarm saya aktifkan. Indikator alat yang bekerja sudah berpindah pada fungsi alarm. Jadi semuanya mati. Keypad ditekan, masih bisa seperti itu ya. Oke, fungsinya saya terangkan. Saya akan menjelaskan sedikit lagi. Ketika alarm sudah difungsikan, saat kontak di on atau dibuka paksa dari sini, yang berbunyi klakson sebagai penanda alarmnya, motornya tetap mati. Jadi tidak ada kesempatan untuk motor nyala. Walaupun di starter atau di sela, walaupun dengan usaha yang cukup lumayan lama, misalkan seperti itu, kunci saya on. Fungsi akan bekerja seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bila sepemilik ada keperluan dengan handphonenya mau dipakai dan motornya pun akan ditinggal? Tinggalkan saja fungsi alarm. Set, handphonenya dicopot. Si pemilik ada keperluan dengan handphonenya, misalkan seperti itu. Ya, tanpa handphone. Sambil. Baik. Sip. Kelebihan pertama sudah saya tunjukkan, dan ada kelebihan lainnya selain fungsi alarm. Saya akan menampilkannya di sini di video ini. Baik, saya keluarkan biar lebih mudah. Sekarang tanpa kunci. Handphone sebagai kunci kedua pada ponsel Anda. Kita coba di sini
penekanan 8 sebagai fungsi alat, dan penekanan di keypad ponsel lainnya sebagai kontak atau sebagai starter. Bisa nggak? Tentu bisa, karena sudah saya pasang ya, seperti ini. Jadi saat saya tekan, motor nyala tanpa kunci, dan ini penekanan untuk mati. Pasang di matic pun juga bisa ya, saat menunggu indikator pada engine bekerja untuk bisa di starter. Kontak yang kedua saya sudah perlihatkan, dan kelebihannya lagi saya fungsikan di sini dengan kontak starter. Baik, seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Motor saya tidak langsam ya, jadi tidak langsung nyala, harus digas dulu. Saya sudah perlihatkan fungsi ketiga dari alarm motor dengan penggunaan handphone pribadi atau handphone sendiri atau handphone yang Anda belikan untuk motor Anda. Sekarang saya akan mempertunjukkan kelebihannya ketika jarak jauh dan hari-hari Anda sedang tidak senang, tidak beruntung, misalkan dicegat gitu, di tengah jalan Anda dirampas, dipaksa diambil motornya gitu, Anda pasrah, Anda bingung harus melakukan apa selain diam atau merasa takut gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya dengan jarak jauh. Alarm dikendalikan dengan jarak jauh. Klaksonnya berbunyi, engine-nya mati. Baik, saya akan pergi dari sini beberapa meter dari sini ya. Baik, saya sudah beberapa meter dari motor saya. Kita akan memperlihatkan fungsi jarak jauhnya. Di sini saya akan terangkan lagi dengan singkat kenapa jarak jauh tidak dengan Bluetooth, tidak dengan inframerah atau remote dan sebagainya. Karena saya di sini menerapkannya dengan GSM, fungsi jarak jauh. Penggunaannya dengan menelpon si motor dan saya memegang kendali pada si motor. Ketika hari-hari Anda sedang tidak beruntung di tengah jalan dirampas, amit-amit, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua, amin. Nah, di sini saya akan memperlihatkan fungsi jarak jauhnya. Di sana motor sudah saya pasangkan penerima sebagai fungsi untuk pengontrolan pada saya sendiri, dan di sini saya akan memperlihatkan betapa singkatnya dengan betapa respon yang cepat. Kita hitung dengan penelponan pada motor. Sip. 1, 2, 3. Kendali saya pegang. Lihat motornya, sudah saya pegang kontrolnya sendiri. Ya, seperti itu kurang lebih. Dimana kendali saya yang pegang sendiri. Saat saya telepon, motor menjawab otomatis dan kendali ada pada saya. Sekarang fungsi kontak, misalkan Anda di luar kampung, saya fungsikan jarak jauh untuk menyalakan. Ya, kita mendekati motor. Ya, dimana alat bekerja sebagai penerima dan pemanggil, transceiver, receiver, seperti itu kurang lebih ya. Kita balik dulu. Kendali tetap pada Anda. Kunci kontak ya seperti ini. Mau jarak jauh, hidupin jarak jauh juga bisa ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, kita on lagi. Ketika motor dirampas dan dibawa kabur, beberapa menit untuk pemanggilan sudah kita setting. Untuk posisi starter saya juga gunakan jarak jauh.
seperti itu. Alarm aktif seperti ini. Jadi kontrol tetap Anda kendalikan di Anda sendiri dengan jarak jauh. Ponselnya tetap harus 2 ya. Untuk di motor 1 dan kendali Anda 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang saya presentasikan alat saya dengan judul alarm motor dengan handphone. Untuk itu saya mau perkenalkan hanya alatnya saja. Jika Anda ingin memesan, silakan hubungi. Nanti saya akan cantumkan saat saya upload. Dengan handphone atau tanpa handphone, dengan keperluannya sudah saya terangkan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.